Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dan selamat siang menjelang sore ya. Iya, Bu. Ini Siang Budian. selamat siang Mbak Eva. Ini sebagian di rumah, sebagian di kantor ya. Ada yang masih dapat kerjaan juga di hari Sabtu. Iya, Bu. Saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan, oke. Hati-hati ya, Pak Ninda. Oke, kita lanjut ya. Di pertemuan kelima ini, kita akan bahas tentang analisa jabatan. Sekaligus juga nanti kita akan bahas tentang tugas besar satunya ya. Yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada dari antara teman-teman yang mau ngasih apa ya, informasi gitu, apa yang sejauh ini sudah diketahui tentang analisis jabatan. Mbak Eva? Analisis jabatan maksudnya seperti apa ya Bu ya? Misalnya. Oh, belum ada gambaran ya sama saya tentang analisis Belum jabatan sih ya. Bu. Oke, jadi belum sempat juga baca e-booknya ya. Belum. Oke, Yang nggak apa-apa. pertemuan yang sekarang ya Bu ya? Iya, pertemuan Oh, sekarang. belum sempat baca Bu, mohon maaf. Oke, yang lain gimana? Yang lain juga gitu ya, belum sempat ya. Oke, kalau gitu Iya, Bu. saya jelaskan ya, ini analisis jabatan sebenarnya apa ya? Misalnya analisis jabatan itu adalah ini ya, adalah proses dalam mengumpulkan informasi-informasi terkait eh, job description, spesifik jabatan ya. Ini nanti outputnya nih. Jadi satu proses yang sistematis yang tujuannya itu untuk mengumpulkan informasi terkait satu pekerjaan, baik itu aktivitas pekerjaan ataupun terkait dengan hal-hal yang diperlukan untuk apa ya, informasi-informasi itu seperti misalnya ini nih, informasinya berupa spesifikasi jabatan yang dibutuhkan, seperti pendidikan apa sih yang dibutuhkan untuk suatu jabatan itu, eh, teknologi atau equipment, misalnya pekerjaan itu apa butuh 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 peralatan khusus nggak untuk bisa dijalankan gitu. Ya misalnya seorang apa ya pemadam kebakaran atau seorang teknisi ya, nah itu. Jadi hmm, dia adalah intinya adalah satu proses sistematis dalam mengumpulkan informasi terkait pekerjaan itu sendiri. Terus manfaatnya apa ya job analysis itu adalah atau analisis jabatan. Nah, manfaatnya itu digunakan ini adalah basic apa ya? Analisis jabatan itu adalah basic basic paling dasar dalam dalam pekerjaan di human research ya. Karena dia itu bisa informasi yang didapatkan di job analysis itu bisa digunakan dalam perencanaan kepegawaian, misalnya untuk seleksi, rekrutmen ya, dasar juga dalam melakukan penilaian performance ya, penilaian kinerja. Bisa juga nanti data-datanya itu bisa digunakan untuk kebutuhan pelatihan. Oh nanti kalau mau melakukan pelatihan dari salah satu pekerjaan dari informasi-informasi yang ada sejabatan itu bisa memberikan gambaran yang komprehensif gitu. Outputnya tadi seperti ini ya. Output dari analisis jabatan itu adalah deskripsi jabatan ya, spesifikasi jabatan dan lain sebagainya. Nah ini gambarannya seperti ini nih. Kalau untuk desain organisasi biasanya output pekerjaan itu dipakai untuk ini ya workforce organizing ya. Jadi garis besarnya analisis jabatan itu penting banget gitu dalam dalam pekerjaan ini ya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah tadi ya kita lihat outputnya itu apa aja ya kalau kita melakukan analisis jabatan. Nah, ini ada deskripsi jabatan ya. Deskripsi jabatan itu tentang suatu jabatan, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa ya, wewenangnya apa dan sebagainya. Untuk spesifikasi jabatan ini terkait dengan karakteristik personal ya, KSAO masih ingat ya, KSAO itu keterampilannya apa, terus yang harus dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan itu, pengalaman kerja sebelumnya apa gitu, pendidikan, level pendidikannya, ataupun persyaratan fisik yang dibutuhkan.
Nah, ini nanti bisa dibaca lagi lebih lengkap di modulnya ya. Nah, ini saya cuma menjelaskan apa ya, secara garis besar. Nah, untuk melakukan analisis jabatan itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ada observasi ya, partisipan, wawancara, eh, dan ini ada observasi. Observasi itu seperti apa sih? Nah, observasi itu misalnya nih kita sebagai analis ya, kita turun ke lapangan dan melakukan observasi dari suatu pekerjaan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Nah, ini contoh gambarnya nih, seorang analis memperhatikan nih pekerjaan yang dilakukan seorang masinis ya, masinis. Dia memperhatikan bahwa pekerjaannya itu yang mendukung performance dia dalam melakukan pekerjaan itu seperti apa, dia catat semua. Oke, nah di sini jadi satu hal yang perlu dikritisi bahwa ketika kita mengobservasi, terkadang orang-orang itu menunjukkan perilaku yang bukan sebenarnya, tapi kadang perilaku yang saya dulu ya. Oke, kadang mereka menampilkan perilaku yang sesuai normatif aja gitu. Nah, itu yang harus benar-benar seorang analis pekerjaan bisa mengobservasi, melihat betul-betul kelebihan metode ini. Jelas kita bisa dapat data yang benar-benar ini ya, fenomenanya itu bisa langsung di lapangan kelihatan gitu. Ya, tapi kekurangannya adalah butuh waktu yang cukup lama gitu, dan kemampuan dari si analis itu sendiri dalam membuat tools-tools observasinya. Nah, ini participation itu di sini mungkin seperti pernah sudah mengambil mata kuliah kualitatif ya sebelumnya. Udah, Bu. Udah ya, masih ingat ya kalau ada metode di mana seorang peneliti etnografi misalnya, ini mirip kayak gitu. Jadi kalau participation ini maksudnya adalah kita ya udah kita ikut kerja gitu, kita merasakan gitu. Misalnya Mbak Eva di bidang kesehatan ya sebagai perawat misalnya, ya untuk tahu menjadi perawat misalnya di bagian untuk objin kayak gitu, untuk lebih tahu secara detail karena sangat teknis ya, ya udah harus benar-benar ikut terjun di situ supaya bisa tahu bahwa apa sih pekerjaan ini, gimana sih sebenarnya gitu, apa yang perlu kita dapatkan informasinya itu dengan cara berpartisipasi. Hanya juga di kekurangan dari metode ini ya, untuk beberapa kendalanya itu tadi butuh jelas biayanya lebih mahal, terus karena bayangin aja nih berapa pekerjaan yang harus kita jadi partisipasi ya, dan waktunya ya. Kemudian ada lagi metode yang existing data. Existing data ini kita mengumpulkan di data-data yang sudah ada sebenarnya sebelumnya. Kita bisa juga nih kayak nanya ke analis data yang analis pekerjaan yang mungkin sudah pernah menganalisis di perusahaan B, sudah pernah mencoba untuk melakukan analisis jabatan dalam suatu pekerjaan tertentu, misalnya psikolog industri dan organisasi nih, dia mau tahu pekerjaannya seperti apa, dia cari nih, oh kalau psikolog IO di perusahaan misalnya PT Shopee itu kayak gimana sih, dia ngambil tuh minta data-datanya. Nah, kalau dicontoh di sini tuh bisa juga nih dari data yang memang kita ambil dari kinerja apa ya, data kayak data riset gitu ya. Nah, ini contohnya ya, seorang dalam satu proyek itu, misalnya saya seorang pemilik perusahaan, saya meng-hire nih seorang IO, psikolog IO untuk bisa tahu nih, tolong cari tahu apa kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang sales perumahan yang mumpuni gitu. Nah, dia akan di sini tuh proyek itu dia kumpulkan di 1000 sales ya, 1000 sales itu dia kumpulkan semua, terus dia kumpulkan data-datanya, dan akhirnya dia dapat nih ada sekitar 5 kompetensi yang ternyata kalau misalnya Anda mau merekrut seorang sales perumahan yang bagus, nah ini nih kompetensi yang harus dimiliki dari hasil risetnya itu existing data ya contohnya. Kemudian wawancara. Nah, kalau wawancara ini ada 2 caranya, bisa dengan individu, bisa juga dengan FGD.
Terus yang diwawancarai siapa? Yang diwawancarai itu adalah incumbent atau subject as per matter. Ya, incumbent itu ya orang yang sudah menduduki jabatan itu. Kayak tadi contohnya Mbak Eva ya berarti eh, Mbak Eva harus mengumpulkan yang perawat-perawat itu, dia wawancara itu. Atau yang kedua bisa dikumpulkan semua yang berhubungan dengan berhubungan dengan pekerjaan perawat itu, bisa atasannya, bisa dokter ya, bisa bisa supervisornya apa dikumpulkan lalu kita melakukan FGD. Ditanyakan nih, tapi fokusnya itu tentang pekerjaan si perawat ya, bidang objek misalnya kayak gitu, atau pekerjaan sebagai seorang customer service di suatu bank. Bisa tuh ditanyakan seorang supervisornya gimana dikumpulkan, atau bisa juga langsung ke customer service yang senior ya kan, ditanyain customer service di bank, misalnya di bank BCA, Anda tanyakan kepada yang sudah yang sudah berpengalaman tentunya ya. Kemudian ada juga metode survei. Nah, ini nih biasanya yang paling banyak digunakan ya, karena kenapa? Metode survei ini biasanya lebih efisien dan lebih cepat gitu untuk mengumpulkan data ya. Cuma itu tadi ya, karena survei ini terbatas ya, jadi kekurangan survei itu ya sama ya, kalau misalnya kita melakukan riset, kadang datanya itu nggak komprehensif, tapi efektif gitu kalau untuk jadi biasanya ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang cukup ya udah kayaknya untuk survei ini udah cukup dan datanya dipakai. Ada juga mungkin pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa nih cuma survei, bisa harusnya kita harus menjadi partisipan di dalamnya gitu ya. Kemudian ini ada contoh-contohnya yang untuk survei. Nah, jurnal harian ini sebenarnya hampir mirip juga sih dengan existing data ya. Jadi jurnal harian ini kita minta si para pekerja-pekerja itu untuk menuliskan setiap hari apa sih yang dia kerjakan. Jadi itu datanya kayak kualitatif juga. Jadi Anda harus mengumpulkan semua data-datanya itu untuk bisa dapat informasi yang dibutuhkan dalam sidang. Nah, ini nanti harus dibedakan ya antara metode pengumpulan data dan tekniknya. Nah, teknik analisis jabatan itu ada beberapa ya. Ini dari mungkin bisa ada 4 ya di sini. Saya kategorikan jadi 4. Ada metode berdasarkan elemen pekerjaan, berdasarkan critical incident ya, suatu pekerjaan suatu peristiwa insiden peristiwa penting gitu yang dia fokusnya ke situ. Terus ada juga nih yang pakai kuesioner juga, dia menggunakan position analysis kuesioner dan juga ada kuesioner jawab analisis. Ini penjelasan seperti ini. Yang pertama tadi metode elemen pekerjaan ya. Nah, kalau metode elemen pekerjaan ini yaitu dia melihat dari keterampilan dia fokus ke data-data yang berkaitan dengan pengetahuan dasar, keterampilan, kemampuan dan karakteristik gitu. Jadi dia lebih berfokus terhadap KSAO-nya itu ya. Dan biasanya untuk teknik ini kita menggunakan itu tadi mengumpulkan data dari subject matter expert ya, atau orang yang ahli, bukan orang yang ahli ya, bukan kayak peneliti atau enggak. Jadi subject matter expert itu adalah orang-orang yang sudah pernah menduduki jabatan itu. Atau sudah paham betul pekerjaan itu ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya sih ini tuh banyak dipakai untuk pemerintahan biasanya pakai ini gitu. Karena informasinya nggak begitu banyak sih yang dibutuhkan, paling tentang basic dasar, kompetensi apa sih yang dibutuhkan oleh seorang PNS misalnya kayak gitu, nggak spesifik. Dia tidak begitu memperdalam sampai ke lingkungannya kayak gitu. Nah, ini ada juga nih critical incident teknik. Critical incident teknik ini itu lebih fokus ke perilaku sukses dan tidak sukses. Jadi kita akan bertanya juga ke subject as per matter, terus kita tanya ke mereka, kira-kira ini bisa pakai wawancara, bisa pakai pertanyaan terbuka. Tapi jelasnya yang kita lihat ini adalah tekniknya fokusnya kemana ya. Kalau yang tadi itu lebih fokus untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan pekerjaan ini basic, informasi basic gitu, informasi elemen dasar. Kalau ini tuh berfokus terhadap
kejadian apa yang atau peristiwa apa yang sukses dan tidak sukses gitu. Misalnya nih, contohnya saya kasih contoh misalnya di suatu perusahaan PLN misalnya ya di PLN. Nah itu kita tanya tuh ternyata ada peristiwa di mana salah satu pekerja itu dia karena lupa bawa bawa apa ya bawa bukan blueprint bawa buku panduan untuk memperbaiki listrik akhirnya dia mengakibatkan ini di Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat seorang tenaga kerja di bagian listrik, dia karena tidak bawa hal simpel sebenarnya tidak bawa buku SOP-nya itu, dia memastikan bahwa ya udah hafal saya tentang teknis-teknis ini. Nah, dia akhirnya salah motong ini kabel gitu. Nah, itu kan jadi buruk kan. Jadi kan dari insiden dan itu mengakibatkan sampai 12 jam mati lampu di Amerika Serikat tahun 2000 berapa ya. Nah, itu bisa jadi critical incident gitu. Jadi, wah ini informasi penting ini. Berarti informasi ini disimpulkan bahwa pokoknya semua teknisi bagian listrik harus selalu bawa buku panduan itu. Nggak mau, mau dia sudah expert, advance, atau basic, dia harus tetap selalu bawa gitu. Karena ternyata benar. Oke. Kemudian ini contohnya ya, nanti bisa dibaca cara-cara nanya-nanyanya gimana sih untuk bisa dapat critical incident itu. Jadi kita nggak cuma nanya pertanyaan terbuka, apa sih insiden yang terjadi, nggak gitu. Jadi ada alur-alurnya ketika bertanya. Ini bisa nanti dibaca ya, contoh-contoh pertanyaannya dalam melakukan critical incident teknik. Kemudian, nah ini di position analysis teknik. Nah, ini lebih ke biasanya sih untuk ini tuh biasanya pakai kuesioner. Nah, ini teknik yang paling banyak digunakan. Karena itu tadi lebih murah ya, lebih cepat juga dan lebih efisien. Nah, dia akan memasukkan indikator-indikator dari kuesionernya itu ada satu, dua, tiga, empat, enam. Ada enam. Jadi tentang informasinya, tentang proses mentalnya seperti apa. Proses mental itu kayak jenis pemikiran, penalaran, pengambilan keputusannya dalam melakukan pekerjaan itu gimana gitu. Dan itu kita gali semua tuh. Hasil kerjanya apa, terus bagaimana kontak dia dengan orang lain. Nah, itu informasi-informasi perlu kita dapatkan. Ya, contoh, nah ini contohnya nih, ya contoh kuesioner dari PIQ, ya. Nanti kuesionernya itu di rating, nanti orang subjek SME ya, subject matter expertnya itu kita kasih, kemudian dia ngisi, terus ngasih nilai. Oh ternyata kalau untuk pekerjaan ini dia apa ya penting nggak sih bahan tertulis kayak buku, laporan, catatan kantor, artikel, instruksi kerja dan lain-lainnya gitu kan. Kalau misalnya kita ngasih ini ke pekerjaan polisi gitu, mungkin yang kita kasih itu mungkin akan ngasih mungkin tidak begitu penting. Nah, mungkin dia kasih N atau mungkin dia pikir oh enggak ini khusus untuk pekerjaan jabatan di kepolisian di bagian administrasi penting nih. Dia tulis kadang-kadang dua gitu ya. Jadi yang di sini itu tadi subjek SME-nya ya. Nah, ini ada banyak sih jenis-jenis PIQ yang itu bisa cari. Ya ini salah satunya ya. Bentuknya kayak kuesioner. Jadi lebih cepat hitungan datanya kan kuantitatif gitu ya. Jadi lebih enak gitu apa ya? Analisisnya juga lebih enak. Kemudian ini adalah yang terakhir adalah functional job analysis. Functional job analysis ini dia membagi 3 informasi penting. Ada data, ada people dan ada things. Nah, ini misalnya ini tadi ya. Yang data ini berhubungan dengan informasi. Ini digunakan ini dalam nanti saya kasih lihat contohnya tuh di Onet ya. Ini kelihatan nggak sih ini? Nggak kelihatan lagi ininya. Nggak bisa ini ya. Putar nggak? Nggak ya, nggak terputar ya videonya ya. Ini video sih, nanti di PPT-nya bisa dibuka. Tapi contoh gambarannya seperti ini ya. Contoh gambaran nanti tinggal klik di Google, searching di Onet online ORG. Kita coba stop screen dulu. Ya, coba saya buka.
ini kelihatan nggak ya? Bentar. Stop share dulu ya. Bentar. Saya kasih lihat di bukan contoh sih sebenarnya, lebih ke kayak Onet itu kayak gimana ya. Ini salah satu informasi yang bisa kalian dapatkan untuk menemukan informasi-informasi terkait analisis jabatan. Oke. Kelihatan ya. Nah, ini kan tadi udah banyak, ada berbagai macam teknik ya. Nah, ini salah satu sebenarnya yang bisa dipakai, bukan teknik, tapi ini berupa informasi yang bisa kalian gunakan dalam melakukan analisis jabatan. Jadi itu kayak kamus dari berbagai macam jenis jenis pekerjaan itu ada semua di sini. Sekitar 40.000 pekerjaan ada di sini. Kalian misalnya tinggal klik, saya coba kasih contoh di sini. Kelihatan nggak? Agak kecil ya ininya. Jadi perbesar ya kalau menggunakan handphone atau kelihatan nggak? Ini saya tulis di bagian keyword ya. Di keyword ini kan ada tulisannya keyword ya. Nah, kalian tulis di sini. Karena ini menggunakan bahasa Inggris, jadi keywordnya juga pakai bahasa Inggris. Saya tulis misalnya psikolog industri dan organisasi. Ya, saya klik, kemudian akan muncul semua pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan psikologi industri dan organisasi. Silakan tinggal pilih, kayak misalnya, oh ini nih, kayaknya udah paling yang saya cari ini, atau misalnya apa tadi ya, sales apa gitu. Nah, ada banyak kan di sini, ada sales apa gitu, muncul semua, ya, atau lecture, tinggal cari yang paling kalian, kayaknya salah nih. Atau apa ya, tadi kita cari contohnya ini ya, psikologi industri dan organisasi. Kita klik ini nanti muncul, nah ini muncul semua nih. Data-data yang kita butuhkan terkait analisis jabatan itu muncul semua di sini, tapi ini adalah informasi yang sangat general. Kayak tadi ya, kalau beberapa teknik-teknik tadi kan ada yang elemen apa ya, elemen dasar tadi, dia kan nyarinya ini nih, knowledge, skill, ability. Nah, di sini dia udah ada datanya. Kira-kira mungkin ada pertanyaan, terus nanti Onet ini gimana cara pakainya, Bu? Nah, ini bisa jadi salah satu tools juga. Jadi kalian nanti bisa misalnya nih, saya mau pakai metodenya wawancara nih, Bu. Wawancara, terus sebelum wawancara tahapannya bisa aja kalian baca dulu nih di sini untuk ada frame dulu sebelum nanti wawancara gitu. Jadi baca dulu, oh ternyata kalau jadi psikolog industri dan organisasi dia butuh teknologi yang basic yang harus dia tahu, ternyata dia harus pinter SPSS, dia harus tahu WinTabs gitu. Nah, ini kalau di sini sendiri di perusahaan di Indonesia itu memang benar nggak sih, atau lebih spesifik lagi di perusahaan apa psikolog industri dan organisasi itu butuh apa gitu. Mungkin ada yang bilang, oh dia harus juga tahu tentang ini Python atau apa ya, dia harus bisa mengembangkan aplikasi dan segala macam. Itu tergantung lagi dari jawaban subject expert matter di tempat Anda mengumpulkan data. Jadi ini adalah general aja, ini informasinya general tapi akan membantu ya. Ini kan jelas ya tugasnya apa, dia akan menjelaskan nih, dia seorang psikolog industri dan organisasi itu dia tugasnya apa saja akan tertulis. Nanti ini bisa dikembangkan lagi pada saat Anda mencari data di lapangan, apa aja ya, nanti bisa kalian cocokkan lagi atau mungkin akan berkembang lagi gitu. Nah, ini Onet ini sangat komprehensif sekali datanya. Kenapa? Karena dia sampai gaji pun ada. Gitu. Jadi untuk kompensasi nanti ini ya, tapi ini karena dia basic datanya di luar ya, di Amerika Serikat, jadi ya standarnya ya standar luar di Amerika. Nah ini sampai dia punya data bahwa untuk psikologi industri dan organisasi itu rentan gajinya itu per tahun sekian, gitu. Ya. Nah ini kelebihannya dari Onet itu ini, karena dia benar-benar sangat
sangat komprehensif dalam memberikan data analisis jabatan, namun sangat general ya, dan kita tidak boleh menggunakan ini sebagai salah satu tools aja gitu, karena itu tadi ya, belum tentu gitu, belum tentu. Misalnya di sini kan ada nih, nah ini education-nya apa? Kalau di luar sana itu dia harus minimal dia harus master degree dan sangat dianjurkan PhD, doktor gitu. Kalau di Indonesia enggak juga sih. Di Indonesia cukup mungkin dia magister profesi gitu, sudah cukup gitu. Kalau di sini kan dia sangat menganjurkan adalah PhD, ya kan? Berarti kan ada gap ya. Nah, ini yang bisa kalian cross check lagi di lapangan seperti apa. Dan mungkin akan lebih berkembang lagi kan. Tadi teknologi yang dia harus pahami, oh dia SPSS, dia Muten, ini kayaknya di Indonesia enggak ada nih, kayaknya yang Winteps juga. Paling kalau profesor iya, atau dosen mungkin Winteps oke lah, tapi kalau kayaknya kalau untuk psikologi industri dan organisasi di Indonesia kayaknya enggak deh, SPSS cukup deh kayaknya gitu. Tapi jangan kalian yang kayaknya, harus cross check lagi di lapangan, tanyain sama satu ekspermeternya, sama psikologi senior, atau mungkin di perusahaan-perusahaan yang pernah menggunakan jasa-jasa seorang psikologi industri dan organisasi. Oke, stop dulu ya. Kita Oke, ini sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ada yang bertanyakan terkait penjelasan tadi? Nggak ada sih Bu, cuman kalau saya sendiri tertarik untuk yang Ibu jelasin yang terakhir yang kita lihat di online ini ya, Iya, sebagai salah satu tools buat analisis jabatan kan. Kalau misalnya ini dipakai nanti ke depannya dalam ini juga bagus kali ya Bu ya, karena Iya. kan semua ininya kan udah ada di dalam ya, kriterianya kan kita tinggal kayak ya semacam kuesioner buat tinggal ngisi aja ya, oh ini sesuai, Iya, ini betul. enggak gitu ya Bu ya? Betul. Jadi ini bisa dijadikan sebagai salah satu tools, tapi bukan tools utama. Jadi kayak Siap. apa ya? Jadi kayak kamus aja gitu kan, sebenarnya kamus gitu. Jadi buat seorang analis ini tuh terbantukan sekali dengan adanya Onet gitu, karena kalau benar-benar nggak kebayang dengan pekerjaan itu, kita bisa ada gambaran dulu kan. Oh, untuk pekerjaan ini secara general, karena kan informasi ini tuh kayak sangat general sekali kan, sekali. Terus bisa dibaca nih, oh kalau untuk pekerjaan ini tiba-tiba nih Anda dikasih proyek nih, amin gitu ya. Ada perusahaan yang minta, tolong dong ini saya butuh nih seorang teknisi bidang apa gitu. Aduh, Anda yang sama sekali tidak pernah punya pengalaman yang berhubungan dengan mesin apa segala macam, nggak tahu itu pekerjaan apa ya. Nah itu akhirnya dengan ini bisa ada gambaran dulu. Jadi bisa juga nanti apa ya, mencari tools tambahan. Dan ini yang paling penting adalah ketika melakukan analisis jabatan itu nggak bisa sebenarnya cuma satu tools, harus mengkombinasikan lagi dengan tools-tools yang lain. Metodenya pun nggak bisa hanya cuma metode wawancara. Bisa jadi Anda wawancara sambil juga kuesioner juga bisa. Ya, jadi intinya apa ya? Kita pragmatis gitu. Intinya apa ya? Informasinya itu benar-benar kita dapatkan gitu. Ya. Oke, ini ada apa? Ibu izin saya. Oh ya, sambil kerja. Nanti bisa nih yang di kantornya yang memang sudah di bagian HR bisa diaplikasikan nih, atau mungkin bisa dijadikan informasi tambahan buat HR-nya ya. Pasti senang banget tuh. Wah, oh ada ya ternyata yang kayak gini. Oke, nah ini ya tadi indikator-indikator yang dijelaskan di Onet itu seperti ini. Keren ya, karena ini usahanya lama juga ini untuk bisa mengumpulkan informasi ini ya, informasi di Onet ini. Dulunya ini masih belum online, sekarang syukurnya sudah online dan gratis gitu.
Jadi bagi orang-orang yang bagian human research itu senang banget dengan adanya web seperti ini. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan tugas Anda semua nih. Kemarin saya bilang kelompok ya, tugasnya untuk tugas pertama. Kelompok apa individu? Saya sih maunya individu sih, cuman saya mau cross check dulu ini agak berat atau gimana. Kalau misalnya memang agak berat karena memang harus butuh. Misalnya sini yang jadi berat adalah ketika mencari subjek SME-nya ya. Orang yang mau dia cari datanya itu yang susah. Tapi kalau yang regular dulu kayaknya nggak kesulitan karena kan saat ini rata-rata di antara Anda kan sudah bekerja ya. Bisa aja di tempat kerjanya kalau mau lebih enak ya tempat kerjanya aja. Anda kan bisa sebagai incumbent-nya juga gitu, bisa sebagai apa ya, memvalidasi juga gitu. Oh iya ya pekerjaan ini, oh iya benar nih informasinya yang dikasih gitu. Oke, ini contoh analisis jabatan ya, bisa dilihat. Pertama ada tulis namanya, divisinya apa, atasan langsungnya itu sebagai apa ya, bukan nama ya di sini ya, tapi pekerjaan. Bawahan langsungnya apa gitu, apakah ada atau enggak ada. Nah, kalau jabatan nggak usah ya, ada jabatan dihapus aja nanti. Oke, nah ini contohnya nih, kelihatan nggak ya? Ini ada saya lagi nih di sini. Nah, saya geser. Oke, nah di sini uraian pekerjaan. Ini kan tadi ya, bisa seperti apa ya. Contohnya mungkin bisa nanti dilihat di Onet juga. Tapi jangan blok-blok semua di Onet ya. Nanti saya cek semua, loh, kok ini nggak sama sekali ngambil data di luar gitu. Semuanya blok-blok ngambilnya di Onet semua gitu. Tinggal di bahasa Indonesia kan. Bukan itu ya. Jadi skill ini tadi mengumpulkan datanya dan menganalisisnya itu yang penting ya. Oke, ini sangat apa ya, analisis data yang saya kasih tugas ini benar-benar basic sih, sederhana sekali gitu. Ini lebih ke apa ya? Contoh ini sih lebih kayak kita pakai metode yang pertama yang teknik elemen pekerjaan-pekerjaan yang nggak begitu. Informasinya itu benar-benar basic gitu yang kita cari. Anda nggak perlu sampai menganalisis nanti gajinya berapa ya, ini harusnya nggak sampai segitu. Nah ini wewenangnya apa ya, isinya. Nanti ini tentunya seperti ini sih nanti hasil output laporannya. Kondisi lingkungan kerjanya, oh dia bekerja di kantor, di ruangan, atau gimana ya. Kayak misalnya, oh untuk pekerjaan sebagai dosen, oh harus di ruang kelas. Atau sekarang karena fenomena pandemi, dia bisa fleksibel gitu ya. Perlengkapan teknologi yang digunakan apa, mungkin bisa nambah lagi nih, dia harus tahu Zoom karena ya emang sekarang harus berubah gitu. Jadi informasi-informasi yang spesifik itu akan sangat penting. Jadi apalagi dengan kondisi sekarang ya, sekarang semua pekerjaan harus beberapa pekerjaan dituntut untuk ini ya virtual. Jadi mudah-mudahan sih akan cepat berlalu ya. Nah ini peralatannya apa aja ya? Ini ada cari gitu. Terus, nah ini bisa yang mengambil misalnya datanya di tempat kantornya sendiri, Anda juga bisa pakai tuh teknik metode observasi berarti kan. Bisa tuh foto-foto gitu, ambil foto, cek-cek gitu. Oh, ternyata harus ada misalnya di bagian kemarin siapa ya yang pertemuan pertama itu yang sampai lagi di lapangan itu. Saya lihat pakai helm. Kuku ya? Iya, kuku ya. Itu bisa tuh nanti nambahin, oh dia harus ada untuk keselamatan pekerjaan, dia harus pakai helm, dia harus pakai rompi, warna rompinya harus kayak gini-gini, itu harus dituliskan, bisa lebih jelas ya. Nah, untuk administrasi mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang butuh beberapa equipment tambahan dan memang mendukung pekerjaan itu penting gitu. Nah ini ya pendidikannya, contohnya contohnya kan tadi ini ya, misalnya dia untuk jadi dosen psikologi industri dan organisasi apa gitu. Nah ini nih, dia harus minimal magister profesi atau magister sains atau harus S3 di bidang bio. Nah kemudian apa aja jadi kompetensi-kompetensi yang harus dia miliki. Ini hard kompetensi ini bedakan ya antara
kompetensi teknis dengan kompetensi perilaku. Kalau kompetensi teknis itu yang hard kompetensi kayak tadi, oh dia harus bisa bahasa Inggris aktif gitu kan. Dia juga bisa komputer, dia bisa aplikasi analisis data. Misalnya dia pintar SPSS yang kayak tadi di ONET ya. Untuk soft kompetensinya atau kompetensi perilakunya, dia misalnya nih, oh dia bisa komunikasi yang jelas, nih ya, dia mampu untuk berbicara lancar gitu, jelas, gitu, komprehensif, dia bisa mempengaruhi juga orang-orang dalam ketika dia berkomunikasi. Ada tambah lagi komunikasi tertulis gitu ya, atau ini problem solving bisa jadi tambahan ya, atau untuk dosen misalnya kemampuan dalam membimbing orang lain. Nah itu penting, itu adalah soft kompetensi. Jadi kan nggak semua tuh orang-orang bisa ngebimbing ya, nggak. Nah, itu jadi kompetensi tuh. Kompetensi, oh dia harus bisa mengembangkan potensi orang lain. Pengembangan diri, pengembangan need achievement misalnya gitu-gitu. Itu merupakan ini ya, contoh dari soft kompetensi. Oke. Dari sini jelas ya tugasnya ya. Ini nanti aja deh, ini saya mau jadiin sebagai pertanyaan di diskusi kita nanti di post. Jadi saya nggak mau jelasin, biar kalian membaca dulu gitu. Jangan lupa nanti dibaca lagi ya, karena ini kan saya paparannya hanya garis besar. Jadi nanti yang untuk TB1 ini kita kelompok atau individu jadinya? Kelompok deh, kelompok 3 orang ya. Iya, karena iya udah ada list nama kelompoknya di situ kan, aku lihat tuh ada 4 kelompok kita kayaknya. Satu benar. Kelompok isi 4, ada yang isi 3 ya kalau nggak salah. Ya benar. Saya lupa kalau ternyata yang individu itu yang nanti tugas TB2 tuh yang wawancara. Saya lupa. Saya TB2 ya, Bu. Iya, saya sempat saya ingatnya analis jabatan yang 1 orang atau oh ternyata yang ini yang nanti pas wawancara perilaku baru satu-satu. Ya, tapi pekerjaannya juga saling berkelompok sih. Oke, jadi kesimpulannya tugas TB1 ini, tugas besar 1 ini kita satu kelompok 3 orang ya, sudah dibagi sama Mbak Eva kemarin ya di WA ya Mbak? Sudah Bu. Sudah, oke. Saya lihat masih itu aja sih, lagi kembali nggak di reshuffle gitu ya. Tapi oke, saya serahkan kepada ketua kelas ya untuk pembagiannya. Yang terpenting adalah semuanya berkontribusi gitu ya, karena nanti ada peer assessment ya. Masing-masing dari Anda berhak untuk menilai kinerja teman yang lain dalam berkontribusi dalam mengerjakan tugas ini. Terus, nah ini nih, dalam laporan analisis jabatannya ini nanti seperti apa sih? Nah ini seperti paper, jadi bab 1 ada 3 bab. Bab pertama itu pengantar aja tentang gambaran pekerjaannya itu atau gambaran perusahaannya itu seperti apa. Kemudian di bab 2 jelaskan metodenya apa. Kalau misalnya Anda menggunakan wawancara, sudah ada list-list pertanyaan. Jadi saya harapkan menggunakan wawancara terstruktur. Jadi sudah ada nih Anda dan kelompok Anda sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Ya, dituliskan di bab 2. Kemudian ketika Anda ingin mencoba menggunakan kuesioner, ditulis juga tuh blueprintnya seperti apa ya untuk bab 2. Kemudian alasannya kenapa Anda pakai itu. Nah, di bab 3, bab 3 itu isinya seperti ini ya, yang tadi ya saya kasih lihat. Nah, ini ya. Jadi lebih terpoin-poin aja. Oke, nanti saya kirimkan pas bagian post TB2 dan saya kasih draft untuk ininya. Untuk bab 3-nya, daftar pustaka. Minimal Anda harus mencantumkan 1 buku dan 1 jurnal gitu untuk menambah. Jadi itu di penjelasan di bab 1 ya. Anda bisa menambahkan tentang pengantar lah tentang analisis jabatan itu apa ya. Terus apa manfaatnya dan segala macam. Jadi pengantar aja sih untuk di bab 1. Kemudian Anda harus ya. Mau bertanya yang untuk
daftar pustaka yang kalau Ibu bilang satu buku itu kita boleh ngambil sumbernya dari yang e-book Boleh. yang Ibu berikan ya? Boleh, ya Bu ya? Nah, boleh. Ya, Berarti kan ya. benar-benar baca kan? Iya. Jadi di buku, di jurnal juga bisa silakan cari. Satu buku, minimal satu buku, satu jurnal. Kemudian dikumpulkan di pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 di akhir pertemuan ke-7 ya. Itu deadline-nya dikumpulkan di link pos, di link tugas TB1 ya, di minggu ke-7 dan harus melampirkan dokumentasinya. Jadi saya tahu bahwa Anda ternyata benar-benar mengumpulkan data. Jadi misalnya nih ada yang wawancara mau virtual, saya sih harapannya karena kondisi seperti ini ya nggak apa-apa virtual, pakai Zoom juga nggak apa-apa gitu. Mungkin Anda ingin melakukan Zoom, ya dimasukkan aja linknya di lampiran dokumentasi itu dan foto-fotonya gitu. Jadi itu sebagai validitas aja sih. Oh iya benar-benar ngambil data gitu. Dan saya pengen tahu cara Anda mengambil data itu udah benar apa enggak. Alat ukurnya ya daftar wawancara dan kuesioner. Kalau ini daftar wawancara nggak perlu sih kalau sudah dijelaskan di bab 2. Oke, jelas ya? Jelas Bu. Jelas yang lain gimana? Yang lain kayaknya lagi sibuk semua ya. Ini lagi mengumpulkan pundi-pundi berlian kayaknya buat. Oke, baik kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Untuk yang pertemuan-pertemuan yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya, ataupun mungkin kalau di post agak kurang, TikToknya kayaknya agak kurang ini cepat ya, kalau misalnya di WA mungkin agak lebih enak gitu, jadi nggak apa-apa ditanyakan aja di grup di WA kalau ada yang kurang jelas ya. Oke. Oh ya, untuk satu lagi nih feedback buat yang ngumpulin tugas-tugas review. Ini kan untuk pertemuan-pertemuan asinkronus atau kita nggak tatap muka seperti ini, kenapa saya minta Anda untuk mengumpulkan hasil review terjemahan buku yang Anda baca itu supaya saya tahu Anda benar-benar baca atau enggak. Nah, setelah saya mereview dan membaca, ternyata ada beberapa di antara teman-teman semua itu yang sama sekali kayaknya nggak baca, tapi mengcopy paste dari web. Jadi kayaknya nggak baca bukunya, padahal kan yang saya minta adalah silahkan pilih salah satu buku. Di situ kan chapternya sudah ada ya. Chapternya saya kasih, nggak semuanya Anda harus baca, tapi paling tidak yang menarik bagi Anda, yang menurut Anda, oh saya mau baca ini nih, chapter tentang analisis jabatan, bukunya Rigio misalnya, kayaknya saya suka ini dibaca nih, silahkan baca. Mungkin ada yang mau 1 atau 2 buku, it's okay, tidak masalah, yang penting saya tahu bahwa Anda benar-benar membaca gitu, Anda benar-benar mendapatkan informasi di textbook yang sudah kita bagikan. Jadi itu aja sih feedback buat saya. Bagi yang lain mohon diperhatikan dengan baik ya untuk pengumpulan tugas-tugas berikutnya, khususnya dalam dalam mereview bacaan kalau asinkronos ya. Terus kemudian yang kedua juga forum-forumnya itu kayaknya nggak tahu ya Pak, mungkin karena kurang semangat atau kayaknya soalnya terlalu gampang gitu, kayaknya jawabannya juga ada yang beberapa yang sudah komprehensif ya memberikan jawaban, ada yang beberapa yang kayaknya masih perlu digali lagi, terlihat kalau memang tidak baca sama sekali buku textbooknya gitu. Oke. Baik, ini sejam ya, nggak sampai sejam sih penjelasannya. Nanti kalau untuk materi-materi yang asinkronos, saya akan usahakan akan membuat videonya, tapi saya usahakan ya supaya mungkin ada teman-teman yang butuh transfer of knowledge itu juga berupa video. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini dan selamat mengerjakan untuk tugas satunya ya. Semoga lancar. Kalau misalnya ada kendala, segera ditanyakan di grup ya supaya yang lain juga bisa dapat informasi gitu. Mungkin ada kendalanya sama. Baik, terima kasih buat
Mbak Eva, Fanin, Faraya, sepupuku, Denny, ini kayak semuanya Azra, Sri, Maya, Woro, Firdaus ya, dan yang mungkin nggak sempat saya sebutkan ya Anissa ya sama Lina. Makasih ya sudah mau ini ikut dalam tatap muka pada hari ini. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan salam sehat semuanya ya. Terima kasih Bu. Ya, Salam sehat sama-sama. selalu. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum ya. Saya stop ya.